Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Devi Asmara dengan NIM 31910316 dari kelas TI 19D4 di Universitas Pelita Bangsa. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya yaitu tentang OSI layer atau Open System Interconnection. Memahami penggunaan dari model OSI layer pada jaringan komputer. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap penggunaan atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal tanpa ada hambatan kan karena udah makin modern. Lalu untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Di sini ada sejarah singkatnya, yaitu pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ICO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Network, atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI terdapat mempunyai 7 layer yang memiliki fungsinya masing-masing. Pengertian OSI layer. OSI layer itu Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer yaitu menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer merek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik, sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemudian ISO, International Standard Organization, menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Lanjut. Model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Tadi kan udah disebutkan, ada di sini ada penjelasannya nih. Ada satu aplikasi layer, yaitu lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan
fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya itu protokol service-nya pada application layer ada HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Di sini ada IRC, SSH, DNS, ya kan. Terus di sini contoh dari presentation-nya ada SSL, SSH, IMAP. Di sini sudah aku kasih gambar, tinggal kalian baca aja. Terus nomor 2, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 ini adalah presentasi layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contohnya, protokolnya itu MIME, SSL, TLS, dan lain-lain, dan sebagainya. Ketiga, session layer atau lapisan kelima yang ini ya. Merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer yaitu NVS, SMB, RTP, dan sebagainya. Keempat, lapisan keempat ada transport layer. Mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Terus, network layer, lapisan ketiga. Network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP atau IP tujuan, IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga akan melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lalu, lapisan kedua ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau RLC. Lapisan ke-1, physical layer. Dan model oscillator terakhir dan yang paling utama adalah yaitu physical layer. Fungsinya untuk mendefinisikan media, transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode
metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Lanjut, ada di sini cara kerja oscillator. Untuk memahami cara kerja dari oscillator sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat agar surat sampai kepada penerima dengan baik. Maka harus melewati beberapa bagai tahapan pengiriman dan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan dengan benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utamanya terdapat physical layer. Data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Jadi kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas tadi ada application, presentation, session, terus transport, network, data link, dan terakhir physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.